Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joses Radema ingin mempresentasikan tugas video mata kuliah probabilitas dan statistika, yaitu soal nomor 1. Suatu percobaan statistik disebut percobaan binomial jika mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Percobaan diulang sebanyak n kali. 2. Hasil percobaan dibedakan menjadi 2, yaitu kejadian sukses atau S dan kejadian gagal, yaitu G. Yang ketiga, probabilitas terjadinya kejadian sukses dalam kurung S dan gagal G, yaitu P buka kurung S tutup kurung sama dengan P, dan P buka kurung G tutup kurung sama dengan 1 kurang P sama dengan Q adalah tetap pada tiap kali percobaan diulang. Yang keempat, semua hasil yang muncul bebas satu sama lain. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan distribusi Poisson dan jelaskan. Jadi distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Atau distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Nomor 3, sebutkan kedua jenis teori penduga dan jelaskan. Teori pendugaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendugaan titik atau estimasi titik dan pendugaan interval atau estimasi interval. Pada pendugaan titik, bila nilai parameter dari populasi hanya diduga memakai satu nilai statistik dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Pada pendugaan interval atau estimasi interval, bila nilai parameter dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik yang berada dalam satu interval. Nomor 4, pada dasarnya hubungan antara dua variabel dapat dibedakan atas menjadi 3, yaitu 1. Hubungan searah atau positif. Yang kedua, hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Yang ketiga, tidak ada hubungan. Dari ketiga hal di atas, maka jelaskan dan berikan contohnya. Pada dasarnya hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas menjadi 3, yaitu 1. Hubungan searah atau positif, hubungan bersifat kebalikan atau negatif, serta tidak ada hubungan. Hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X atau independen akan mempengaruhi variabel Y dependen yang searah, atau jika variabel X bertambah, maka variabel Y bertambah pula, dan sebaliknya. Contohnya adalah hubungan antara pengeluaran iklan X dan jumlah penjualan Y, atau hubungan antara penghasilan X dan pengeluaran konsumsi Y. Yang kedua, dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan. Artinya, apabila variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang, atau sebaliknya. Jika variabel X berkurang, maka variabel Y bertambah. Contohnya yaitu hubungan antara usia kendaraan X dengan tingkat harga Y, atau hubungan antara harga barang X dengan jumlah yang diminta Y. Yang ketiga, dua variabel dikatakan tidak mempunyai hubungan apabila perubahan pada variabel independen X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen Y. Sebagai contohnya adalah hubungan antara konsumsi pangan X dengan tingginya gedung Y. Nomor 5, apa perbedaan korelasi dan regresi? Analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan fungsional atau statistik atau persamaan matematis yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Variabel tersebut adalah variabel X atau variabel dependen, atau variabel yang mempengaruhi
atau variabel yang diketahui. Yang variabel Y, variabel dependent, atau variabel yang tidak diketahui. Sementara itu, analisis korelasi merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Nomor 6. Sebutkan dan jelaskan jenis statistika di dalam teori pendugaan. Jenis pendugaan statistik ada dua, yaitu yang pertama, pendugaan titik atau pendugaan atas dasar nilai tunggal atau point estimation adalah pendugaan nilai populasi atas dasar suatu nilai dari sampel. Yang kedua, ada pendugaan interval atau interval estimation. Adalah suatu pendugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil dari pendugaan interval ini diharapkan akan lebih efektif. Pendugaan interval memberikan nilai interval, bukan nilai tunggal. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan pengujian hipotesis? Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu kenyataan dengan menggunakan metode statistik, sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Contoh pengujian hipotesis yaitu pada percobaan pelemparan sebuah uang logam dengan populasi tak terbatas. Uji hipotesis bahwa uang logam setimbang di mana probabilitas angka sama dengan probabilitas gambar. P buka kurung A tutup kurung sama dengan P buka kurung G tutup kurung sama dengan 1/2. Percobaan tersebut diuji dengan sampel sejumlah 100 kali lemparan. Jika hasil muncul angka 47 kali, maka P angka sama dengan 0,47. Sehingga kesimpulan uang logam setimbang, kita menerima P angka sama dengan P gambar. Sedangkan jika hasil akhir muncul angka 45 kali, maka P angka sama dengan 0,45. Sehingga kesimpulan uang logam setimbang, kita menerima P angka sama dengan P gambar. Selanjutnya jika pelemparan menyebabkan munculnya angka sebanyak 25 kali, maka P angka sama dengan 0,25, dan peneliti tidak berani menyimpulkan bahwa uang logam tersebut setimbang karena tidak cukup untuk alasan untuk menerima P angka sama dengan P gambar. Nomor 8. Distribusi normal disebut juga Gaussian distribution, sesuai dengan nama penemunya Karl Gauss. Maka jelaskan apa itu distribusi normal serta sebutkan ciri-ciri dari distribusi normal. Jadi distribusi normal itu merupakan sebuah probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, mempunyai sebuah parameter dan lokasi yang serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Kurva juga memiliki suatu puncak tunggal. Rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Dapat memotong sumbu horizontal dan dapat memanjang kedua ekor kurva itu hingga tidak ada batasnya. Kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Yang ketujuh, standar deviasi atau simpanan baku yang menjadi penentu lebarnya kurva akan semakin runcing bentuk kurvanya apabila makin kecil. Nomor 9, sebutkan jenis distribusi peluang kontinu.
Yang pertama ada distribusi normal, yang kedua ada distribusi gamma eksponensial chi-square, yang kedua itu distribusi gamma, yang ketiga ada distribusi chi-square, yang keempat ada distribusi gamma, yang kelima ada distribusi T, dan yang keenam ada distribusi F. Nomor 10. Jelaskan yang dimaksud dengan pengujian hipotesis. Titik 1. Jelaskan yang dimaksud dengan hipotesis. Dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik, sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. 10.2. Sebutkan langkah-langkah pengujian hipotesis. Proses dalam menguji sebuah hipotesis terbagi atas 5 langkah. Sebagaimana tampak pada diagram, langkah tersebut meliputi yang pertama, penemuan hipotesis, yang kedua, penentuan taraf nyata, yang ketiga, uji statistik, yang keempat, penentuan aturan dalam pengambilan keputusan dengan melakukan pengujian, yang kelima adalah mengambil keputusan. Nomor 11, jelaskan secara singkat tentang yang pertama, populasi. Populasi adalah himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan diteliti. Nomor 2, sampel. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, atau sampel harus memberikan gambar sebaik mungkin tentang populasi, sehingga dalam mengambil sejumlah anggota populasi, maka kita dapat berbicara mengenai anggota populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, statistik. Statistik adalah angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Yang keempat, distribusi sampel. Distribusi sampel adalah serangkaian bentuk distribusi probabilitas statistik yang diperoleh dari sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi tertentu. Distribusi sampling dari suatu populasi merupakan distribusi frekuensi dari beragam hasil berbeda yang mungkin terjadi untuk statistik populasi. Nomor 12, mengapa distribusi sampling sangat penting? Distribusi sampel sangat penting untuk statistik inferensial. Dalam praktiknya, seseorang akan mengumpulkan data sampel, dan dari data ini memperkirakan parameter distribusi populasi. Dengan demikian, pengetahuan tentang distribusi sampling bisa sangat berguna dalam membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Contohnya, mengenai sejauh mana mean dari sampel yang berbeda-beda satu sama lain dan dari mean populasi akan memberi kita gambaran tentang seberapa dekat mean sampel tertentu dengan mean populasi. Informasi ini tersedia langsung dari distribusi pengambilan sampel. Ukuran paling umum tentang seberapa banyak mean sampel berbeda satu sama lain adalah deviasi standar distribusi sampling mean. Deviasi standar ini disebut kesalahan standar mean. Nomor 13, jelaskan yang dimaksud regresi dan berikan contohnya. Regresi adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Umumnya analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Contoh penerapan regresi. Regresi ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, industri, dan lainnya. Untuk pada bidang ekonomi, regresi ini dapat diterapkan untuk memprediksi banyak pengeluaran tiap keluarga terhadap penghasilan per bulan. Pada bidang industri,
Regresi dapat diterapkan dalam menentukan dan memprediksi harga bahan baku industri terhadap ketersediaan bahan baku industri di pasar. Dan dalam bidang lainnya, regresi juga dapat diterapkan dalam memprediksi tingkat upah kerja dengan banyaknya pengangguran. Nomor 14, sebutkan dua manfaat diagram pencar di dalam regresi linear sederhana. Jadi, di regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk yang pertama, melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas. Yang kedua, mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel independennya atau terikat. Nomor 15, proses dalam menguji suatu hipotesis terbagi menjadi 5. Yaitu langkah pertamanya adalah merumuskan hipotesis yang akan diuji yang meliputi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 disebut H0, sedangkan hipotesis alternatif menggambarkan apa yang akan disimpulkan jika menolak hipotesis 0. Hipotesis alternatif dibaca H1. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata diberi tanda alfa, disebut juga tingkat risiko karena menggambarkan risiko yang harus dipikul bila menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 tersebut benar. Tidak ada satu taraf nyata yang diterapkan untuk semua penelitian yang menyangkut penarikan sampel. Kita harus mengambil suatu keputusan untuk memakai taraf 0,05% atau taraf 0,01 atau taraf yang lain antara 0 dan 1. Pada umumnya pada proyek penelitian menggunakan taraf 0,05, sedangkan untuk pengendalian mutu dipilih 0,01 dan untuk pengumpulan jajak pendapat ilmu sosial dipakai 0,10. Langkah yang ketiga yaitu melakukan uji statistik. Proses uji statistik merupakan penentuan suatu nilai berdasarkan informasi dari sampel dan akan digunakan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Ada bermacam-macam uji statistik. Di sini kita akan menggunakan uji statistik seperti Z dan D dan T. Langkah keempat dilakukan dengan menentukan suatu aturan pengambilan keputusan. Aturan pengambilan keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak dan kondisi di mana hipotesis 0 tidak ditolak. Langkah yang terakhir dalam uji statistik atau langkah kelima adalah mengambil keputusan untuk menolak atau menerima atau tidak menolak hipotesis 0. Keputusan menolak hipotesis 0 karena nilai uji statistik terletak di daerah penolakan. Perlu juga diperhatikan bahwa keputusan untuk menolak atau tidak adalah keputusan yang diambil oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian. Hal ini merupakan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti sampel yang dapat diberikan peneliti kepada manajer puncak sebagai pembuat keputusan. Tetapi keputusan akhir biasanya tetap diambil oleh manajer puncak tersebut. Soal nomor 16, jelaskan dari gambar diagram berserak atau the scatter diagram. Pengertian scatter diagram atau diagram tebar adalah salah satu alat dari QC7 Tools atau 7 alat pengendalian kualitas yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut. Apakah hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambar grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau poin dari nilai sepasang variabel, yaitu variabel X atau variabel Y dan variabel Y. Scatter diagram sering juga disebut dengan scatter chart, scatter plot, scattergram,
dan scatter graph. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, diagram scatter ini sering disebut juga dengan diagram tebar atau diagram pencar. Nomor 17, sebutkan ciri-ciri penduga yang baik. Terdiri dari atas 3 hal. Ciri-ciri penduga yang baik terdiri dari atas 3 hal, yaitu merupakan penduga tidak bias, penduga yang efisien, serta merupakan penduga yang konsisten. Penduga tidak bias itu artinya penduga yang dengan tepat mengenai sasaran atau apabila nilai penduga sama dengan nilai yang diduganya. Untuk penduga efisien, artinya bila ada lebih dari satu penduga, maka penduga yang efisien adalah penduga yang mempunyai preferensi paling kecil. Untuk yang ketiga, penduga yang konsisten artinya jika ukuran sampel yang diambil semakin bertambah, maka nilai penduga akan mendekati parameternya. Atau bila sampel semakin besar, maka nilai theta akan semakin mendekati nilai theta. Bila sampel semakin besar, maka nilai theta topi akan semakin mendekati nilai theta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.